kebetulan itu menjadi topik yang diminati dan kemungkinan besar nanti akan dilanjutkan menjadi penelitian tugas akhir dalam bentuk disertasi. Seingat saya sudah cukup banyak yang mempresentasikan dan informasinya memang setiap perkuliahan presentasi tugas itu. Sehingga kalau dikaitkan dengan sisi masukan, mungkin sudah terlalu banyak masukan-masukan yang diterima. Namun demikian, semakin banyak masukan yang diterima, disampaikan, diberikan oleh berbagai pihak, termasuk teman-teman sejawat, teman-teman satu kelas, itu pasti akan ada manfaatnya, pasti ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan, bisa diakomodir dalam rangka mempersiapkan rancangan penelitian tugas akhir, disertasi, yang nanti akan mengantarkan Bapak Ibu menjadi doktor yang ahli pada bidang pendidikan dasar sesuai dengan fokus dan minat masing-masing. Nah, hari ini yang akan mempresentasikan minatnya pada isu kontemporer pendidikan dasar siapa saja? Saya lihat sekilas namanya sudah banyak yang pernah presentasi ini. Elok sama Selfie, Prof. Elok sama Selfie, Bu Iya. Elok Aini Sultan sama Ibu Ya, Selfie Prof. Priyanti. Ya, silakan Bu. Oke. Mohon izin saya duluan ya, Prof. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk isu kali ini atau isu yang hari ini yang mau saya angkat itu dari calon disertasi kami. Judulnya pengembangan media pembelajaran YT, Wayang Teknologi Informasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara terhadap sosiolinguistik siswa MISD dengan topik global atau topik umum. Dari penelitian tersebut atau bakal penelitian tersebut ada dasar filosofis ontologisnya, yaitu apa sih ontologi dari penelitian disertasi tersebut. Yang pertama, penelitian tersebut itu dilatar belakangi oleh media pembelajaran itu merupakan bagian yang integral dalam proses belajar mengajar. Kegunaan dari media pembelajaran adalah untuk memberikan sebuah informasi, sikap, keterampilan yang dapat meningkatkan koordinasi penerimaan. Pada pendidikan modern, penggunaan media pembelajaran telah menjadi bagian integral dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama pada usia MI atau SD, di mana penggunaan media memiliki urgensi tersendiri dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan potensi siswa. Selanjutnya, siswa-siswi usia MI itu cenderung responsif terhadap pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif. Media pembelajaran itu merupakan contohnya seperti aplikasi, video, animasi, dan gambar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan serta mengasyikkan bagi mereka. Selain itu, penggunaan media pembelajaran dapat memberikan stimulasi multisensori, yaitu rangsangan yang melibatkan berbagai indera.
seperti penglihatan, pendengaran, serta memperkuat proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, jika tidak menggunakan media, ketika guru menjelaskan uraian mata pelajaran, seperti bercerita kepada siswa, dan siswa akan membayangkan kenyataan dari cerita khayalan tersebut. Namun, jika menggunakan media, siswa-siswi langsung melihat gambar atau video penyajian dongeng. Oleh karena itu, melalui bercerita diharapkan dapat diperkenalkan hal-hal yang baik, apalagi dirancang dengan memadukan unsur-unsur kearifan budaya lokal, pembelajaran pun menjadi lebih menarik dan efektif. Dan setiap siswa itu juga memiliki perbedaan dalam penguasaan keterampilan. Keterampilan berbahasa khususnya salah satunya yaitu pengembangan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara bukan hanya sekedar kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan, tetapi jika merupakan kecerminan dari pemahaman akan konteks sosial, budaya, bahasa yang digunakan, hal ini menjadi semakin penting di lingkungan MI, di mana siswa tidak hanya berinteraksi di kelas, tetapi juga dalam komunitas yang memiliki ciri khas sosial dan budaya tersendiri. Dan dalam hal ini, oleh karena itu, judul disertasi kami ada aspek sosiolinguistiknya. Keterampilan berbicara yang efektif tidak hanya melibatkan kemampuan mengungkapkan gagasan secara jelas dan teratur, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam berkomunikasi. Hal ini menjadi penting terutama dalam lingkungan MI yang seringkali memiliki ciri khas sosial budaya yang berbeda. Namun, tantangan muncul dalam mengintegrasikan aspek kearifan lokal dan sosiolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Metode pembelajaran konvensional seringkali kurang efektif dalam memanfaatkan potensi kearifan lokal dan konteks sosial siswa. Inovasi dalam pendekatan pembelajaran menjadi krusial, terutama dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang tersedia. Implementasi pembelajaran visual berbasis kearifan lokal ini khususnya seni wayang menawarkan potensi yang besar dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan memperhatikan aspek sosiolinguistik siswa. Dan pengenalan media pembelajaran YT atau wayang teknologi informasi ini diharapkan menjadi salah satu solusi yang bisa mengatasi problematika siswa dalam keterampilan berbicara topik global. Dengan media YT ini, siswa dapat menceritakan isu-isu global yang sesuai dengan pengalaman pribadinya di depan umum atau di depan kelasnya masing-masing. Konsep media YT ini dengan memanfaatkan teknologi informasi di mana siswa itu nanti memainkan wayang berbasis game atau aplikasi. Di mana alur ceritanya dalam YT ini ada tokoh wayang yang sedang dalam menempuh perjalanan, di mana setiap perjalanan tersebut ada pos level yang terdapat topik-topik yang sudah disediakan sesuai dengan tahapan siswa MI. Setelah itu, ketika berada di level terakhir, siswa diminta untuk menceritakan perjalanan wayang tersebut di depan umum dengan bahasa mereka masing-masing. Itu dasar ontologisnya, dasar filosofis yang epistemologi. Apa sih epistemologi dari penelitian disertasi tersebut? Tujuannya yaitu menganalisis keterampilan berbicara topik global melalui media YT dengan sosiolinguistik siswa, khususnya di MI Sekabupaten Lumajang. Menyelidiki upaya yang dapat dilakukan dalam keterampilan berbicara topik global melalui media YT dengan sosiolinguistik siswa MI Sekabupaten Lumajang. Yang ketiga, mengidentifikasi implikasi dari keterampilan berbicara topik global melalui media YT dengan sosiolinguistik siswa MI Sekabupaten Lumajang. Manfaatnya yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep keterampilan berbicara topik global melalui media YT dengan sosiolinguistik siswa. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada pihak MI atau sekolah dasar mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan keterampilan berbicara global melalui media wayang teknologi dengan sosiolinguistik siswa.
Yang ketiga, memperluas literatur akademik tentang keterampilan berbicara topik global melalui media YT dengan sosiolinguistik siswa MI se-Kabupaten Lumajang. Metode penelitian ini rencananya menggunakan pengembangan, akan tetapi belum menggunakan jenis penelitian yang apa. Lokasi penelitiannya beberapa MI di Kabupaten Lumajang, nanti sampelnya bisa diambil dari beberapa kecamatan yang terdekat. Pengambilan datanya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Novelty yang menurut kami yang kami tawarkan yaitu di mana wayang konvensional ini bisa menjadi wayang berbasis IT atau aplikasi. Dan dasar filosofis aksiologinya yaitu dari penelitian ini harapannya keterampilan berbicara siswa ini dapat meningkatkan dengan menggunakan media pembelajaran YT terhadap sosiolinguistik siswa MI dan SD. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon arahannya Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Elok. Bisa Ya, di Prof. stop share Ya. biar ya. Oke ya. Jadi nanti setelah saya memberikan respon umum yang serba terbatas seperti biasanya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian di kelas ini dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau masukan meskipun saya meyakini bahwa ini sudah dibahas berkali-kali ya. Oke, yang pertama terkait dengan YT, wayang IT. Ini tentu masuk salah satu tema isu kontemporer pendidikan termasuk pendidikan dasar. Di mana letak kontemporernya? Letak kontemporernya nampak dan terlihat secara jelas pada teknologi informasi sebagai salah satu perangkat pendukung utama dalam pembelajaran kontemporer. Bapak Ibu, kita sering bicara era industri 4.0, industri 4.0, ada society 5.0, masyarakat 5.0, baik era industri 4.0 maupun masyarakat 5.0, perangkat pendukung utama dalam akselerasi kehidupan mereka nanti kita ini adalah teknologi informasi. Bahkan kalau masyarakat 5.0 itu kan indikatornya masyarakat yang mampu memanfaatkan dan memecahkan masalah kehidupannya dengan memanfaatkan teknologi informasi, big data, robotik, dan lain-lain ya, serba robot. Maka YT saya kira dan kita meyakini ini masuk dalam konteks isu kontemporer pendidikan dasar. Bagaimana memadukan media pembelajaran konvensional, lokal, budaya, dengan teknologi informasi. Yang berikutnya salah satu tuntutan pembelajaran di abad 21 itu kan memanfaatkan apa yang disebut dengan TPACK ya. Kita sering membacanya secara cepat dengan TPACK. Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran, ya, media pembelajaran berbasis teknologi, berbasis IT dalam rangka menyampaikan informasi pengetahuan. Judulnya pengembangan media pembelajaran YT untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Kita belum tahu ya bagaimana model pengembangan, model research and development yang akan diterapkan. Itu ada yang 10 langkah,
Kalau yang lebih simpel itu yang ADDIE ya, ADD. Analysis, Design, Design, Development, Implementation, Evaluation. Nanti peneliti, kalau memang ini nanti akan dilanjutkan menjadi penelitian disertasi, berhak memilih model pengembangan yang mana. Tetapi karena pada akhirnya apakah media YT ini benar-benar mampu meningkatkan kemampuan berbicara para siswa, maka uji coba kemudian uji coba bukan hanya dalam rangka menilai kelayakan produk, tetapi uji coba untuk mengukur target ya, mengukur tujuan pengembangan media ini, yakni peningkatan kemampuan bicara siswa. Sekilas judul ini memang mirip-mirip penelitian tindakan kelas, classroom action research, kan gitu ya. Pemanfaatan media apa dalam meningkatkan apa atau dalam mengatasi apa. Perbedaannya di sini bukan hanya memanfaatkan media yang sudah ada, tetapi mengembangkannya terlebih dahulu. Jadi Ibu Elo ini mengembangkan medianya dulu dengan tahapan-tahapan research and development yang dipilih, sampai akhirnya media yang dikembangkan itu memenuhi standar kelayakan. Standar kelayakan. Ingat, ada 3 hal penting dalam mengukur kelayakan dari produk dari R&D itu. Yang pertama distingsi, distinktif. Produk itu memang benar-benar berbeda. Tapi itu saja tidak cukup, Bu. Tidak cukup hanya sekedar berbeda. Yang kedua kriterianya adalah ada added value, nilai tambah. Kalau pembelajaran menggunakan media baru yang kita hasilkan dari R&D, maka ada kelebihan, ada keunggulan, ada nilai tambah. Itu standar kelayakan itu bukan hanya dari sisi profil produknya menarik atau tidak menarik, distinktif atau tidak distinktif. Tapi ada added value-nya atau tidak, ada nilai tambahnya atau tidak. Produk menarik, distinktif, tapi kalau tidak menambah apa-apa gitu ya, tidak ada kelebihan, tidak ada keunggulannya, maka itu dianggap kurang layak. Yang ketiga, standar kelayakan itu kemudahan dalam penggunaan dan penerapan. Ini kan nanti penggunanya guru dan siswa. Pastikan bahwa calon pengguna utama, guru dan siswa ini tidak mengalami kesulitan teknis. Tidak mengalami kendala. Mereka merasa mudah, mereka merasa nyaman. Mereka merasa lebih simpel daripada menggunakan media-media lain yang sudah ada. Produk yang distinktif, berbeda dari yang lain, kemudian sebenarnya bernilai tambah, tapi tak bisa dimanfaatkan karena berbagai persoalan teknis. Maka ada studi kelayakan itu antara lain diuji cobakan, ya, diuji cobakan untuk memastikan bahwa ada nilai tambah dan memang para pengguna itu memiliki kemudahan, mereka merasa simpel. Itu pastikan dulu berhasil, baru diuji cobakan kepada para peserta didik. Ya, jangan menguji cobakan kepada para peserta didik, kepada para guru, sebelum produk itu dianggap atau dinyatakan memenuhi standar kelayakan. Kenapa? Karena Ibu melakukan penelitian bukan hanya dalam rangka mengembangkan produk baru
atau tidak hanya seperti PTK, memanfaatkan produk, media, metode, dan lain-lain yang sudah ada. Untuk mengukur ada atau tidak ada, berhasil atau tidak berhasil meningkatkan keterampilan berbicara para siswa. Itu tantangan penelitiannya. Kalau memang ini nanti menjadi disertasi. Memang terkesan sangat sederhana ya. Ini seperti penelitian PTK para guru. Sekali lagi perbedaannya terletak pada pengembangan media. Maka yang paling pokok itu ada dua. Media yang dikembangkan memiliki standar kelayakan dengan ciri pokok tadi, distinctive, added value, dan fungsional, karena memang bisa diterapkan atau bisa digunakan. Selesai itu, baru diuji cobakan untuk mengukur bisa meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik atau tidak. Itu catatannya. Kemudian ya ini catatan pinggir saja ya, ketika Ibu menggunakan istilah-istilah filsafat ilmu ya. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi tidak disebut ya. Yang aspek epistemologi. Jadi kalau ontologi itu Bapak Ibu, ini di luar tema ya, tapi karena tadi ada istilah-istilah khas filsafat ilmu, jadi ya komentar lah saya. Ontologi itu kan bicara tentang hakikat ya. Pertanyaan dasarnya itu menggunakan kata tanya apa. Maka yang tadi sudah benar. YT itu Ya, apa? Apa itu YT ya? harusnya tadi bagaimana ya, Prof? Ya. Sudah benar. Kalau ontologi itu apa? Episnya yang salah. Ya, epistemologi itu dari mana dan bagaimana? Dari mana sumbernya, bagaimana cara memperoleh dan mengembangkannya. Yang tadi dikemukakan itu lebih dekat ke aksiologi. Karena kalau aksiologi itu pertanyaan dasarnya adalah apa kegunaannya atau untuk apa. Maka untuk mengembangkan, untuk meningkatkan, itu aksiologi. Bagus kalau tema-tema tertentu dilihat dari perspektif filsafat ilmu ya, kita bicara 3 hal pokok. Apa? Itu berarti kira-kira fokus atau masalah apa yang akan diteliti, karakteristik masalahnya, seperti apa gitu ya, mengapa itu perlu diteliti, kemudian bagaimana itu, dari mana berarti kita bicara, kita mendapatkan informasi atau sumber dari mana, bagaimana cara melaksanakannya, itu berarti kita bicara epistemologi. Dan ketika kita bicara aksiologi, maka kita bicara kegunaan ya. Apakah ini menjadi pure riset murni yang kontribusi utamanya adalah ilmu, atau applied research, penelitian yang temuannya bisa diterapkan. Kalau melihat judulnya saya kira ini applied research. Oke, itu dari saya Bapak Ibu sebagai catatan awal. Seperti biasa dipersilahkan kepada para calon doktor ya, doktor pendidikan dasar untuk memberikan tanggapan, komentar, masukan. Silakan. Saya Pak, saya Prof. Ya, Elo itu nanti YT-nya itu dibuat semacam aplikasi yang bisa Iya, diakses di handphone atau dia dari web gitu deh. di Play Store, Kak. Di Tembus Play Store API. ya. Pakai aplikasi yang berbayar atau gratisan itu karena nanti dia akan apa ya? Akan beda yang mana deh yang gratisan atau yang berbayar.
Kalau dia berbayar kan biasanya bisa dipakai lama tuh. Kalau gratisan kan ada limit waktunya gitu. Sekian lama tidak bisa diakses lagi gitu. Iya, iya. Belum terpikirkan sih Kak kalau mau yang gratis atau yang premium. Tapi diusahakan bisa tembus ke Play Store tadi itu. Hmm, Ya, 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 ya. Biar mudah diakses oleh semua kalangan. ya, Ya, jadi kan kemanfaatannya itu kan dalam jangka waktu yang lama maksudnya kan seperti itu. Hmm. Iya Kak. Nanti bisa apa ya, dipertimbangkan. Berarti kalau yang premium itu kan memang ada. Kalau Super Mario itu kan gratisan ya Kak. Iya. Mm-mm. ya. Mungkin itu saja Prof Iya, dari saya Prof. tergantung ilmu coding-codingnya juga sih. Kalau matang juga, karena kan harus matang-matang juga join-joinnya itu loh. Kalau mau targetnya pasarnya Play Store ya. Iya, Kalau sekedar apa yang kayak yang di Google itu kalau orang buat soal itu, nggak sering-sering quizy ya, kayak quizy-quizy itu kan, easy beda kan itu Kak. kan gratis. Tapi kalau memang kayaknya yang berbasis Play Store itu kemarin bukan tentang premium atau tidaknya, tapi lebih ke desain apa namanya itu agak ribet di tool-tool dalam kayak kita mau buat web itulah Hmm. Iya. mabriknya itu di situ. Itu nanti Tapi kan kalau kenapa memang harus kalau posisinya gini loh, kenapa harus wayang dimensi misalnya? Kenapa nggak memang ditarik? Kalau yang klasik-klasik mungkin kayaknya terkesan nggak laku lagi mungkin. Padahal justru iya, kalau versi saya yang klasik-klasik masih masih menjual, masih ada value-nya. Nggak harus nggak harus apa ya digital gitu nah kalau kalau dalam pandangan saya gitu karena sejauh hasil penelitian hari ini kalau ngomong-ngomong tentang digital itu kemungkinan untuk electric book atau e-book hari itu bertahan cukup lama itu kan udah bisa diterka-terka hari ini orang udah banyak lagi balik-balik ke manual kan balik-balik ke bahan bacaan yang nampak gitu lah. Berbeda ketika itu kita masuk tariknya ke jurnal atau Scopus gitu kan karena referensi update gitu kan. Tapi kalau untuk merujuk kepada bahan bacaan kayaknya lebih menjanjikan yang manual book gitu nah. Kalau gitu kalau saya gitu loh. Mungkin nanti coba ada masukan-masukan yang lain loh. iya, ya. Itu awalnya kemarin sudah konsultasi sama Prom, Prom. Itu awalnya memang saya inginnya yang konvensional karena ingin mempertahankan eh, lokal wisdomnya gitu. Jadi diperkenalkan ke anak-anak. Gitu. Tapi eh, beliau menyarankan supaya dikawinkan itu antara teknologi sama wayang sekarang itu supaya lebih menarik karena sekarang kan sudah 5.0 juga dan anak-anak ketika disajikan dengan game atau aplikasi itu mereka lebih eh, excited lah gitu. Jadi saya Iya, oke, iya, iya, bagus ya. Makanya tadi ya ada 3 kriteria tadi yang kita baru saja diskusikan tadi itu adalah kriteria yang ketiga ya, fungsional, mudah atau tidak mudah, simple atau tidak simple, sederhana atau tidak sederhana. Terutama dimanfaatkan oleh calon pengguna utama penelitian kita. Nah, nanti apakah itu dimasukkan ke apa platform apa dan lain-lain, saya kira nanti bisa dipertimbangkan berikutnya, Bu. Dengan produk yang dihasilkan ini, kemudian segmen penggunanya nanti siapa, kira-kira karakteristik umum pengguna kita itu seperti apa, itu nanti yang akan menjadi pertimbangan untuk tadi, untuk apa ya, untuk memasukkan dan memanfaatkan platform apa.
Apakah Iya. cukup dengan aplikasi yang simple gitu ya, sehingga ketika mereka langsung ngeklik dari HP-nya itu bisa langsung mempelajari, bisa langsung tahu, Main. atau harus masuk kemana-mana. Saya kira itu nanti tahap berikutnya. Tahap berikutnya setelah setelah produk dikembangkan dengan memenuhi tiga kriteria tadi, distinktif, memiliki added value, kemudian fungsional karena mudah dimanfaatkan, dan setelah diuji cobakan terbukti mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa secara signifikan. Artinya produk itu kan sudah jadi. Nah, produk yang sudah jadi ini dalam tanda petik kita akan jual dan sosialisasikan kemana, itu berikutnya saya kira. Itu Bung Nggih. Iya, iya, tahu. Terima kasih masukannya, Prof. Izin, Prof. Kak Ella, Mungkin ini boleh. terkait dengan yang dibahas Kak Rita ya, nanti mau di Play Store apa di mana. Setelah saya lihat di Play Store itu, kalau kita cari dengan kata kunci wayang, itu masih terlalu umum, dia hanya mengarah pada battle wayang. Di situ hanya 2 tokoh pewayangan yang bertempur gitulah. Nah, gamenya masih sangat Iya. simpel. Kemudian untuk kalau cari wayang kulit, wayang golek itu masih seputar kisah dari pewayangan. Nah, yang mau saya tanyakan di Kak Ella tadi kan mau dibuatnya di situ mengangkat isu-isu terkini gitu ya, isu kontemporer di mana tentunya nanti akan ada konsep khusus, apakah nanti mau game atau apa bentuknya tadi, yang mau diungkap di situ tuh apa? Maksudnya misal kayak game, berarti ini ada pemeranan tokoh karena ngambilnya kan wayang ya. Berarti kan ada tokoh-tokoh yang memang diusung di situ dan karakter dari tokoh tersebut mestinya juga akan terbawa di dalam konteks gamenya gitu. Nah, apakah sampai dengan ke situ sehingga siswa nanti akan memahami ke kisah pewayangannya dan cerita di dalam wayangnya begitu. Itu kayak mungkin pertanyaan saya. Oh ya, mungkin Bu Laila, saya tanggapi ya. Itu memang kemarin sudah saya tinjau di Play Store itu memang kebanyakan peperangan ya, atau kayak Mobile Legends itu. Terus ada beberapa lagi yang memang menurut saya itu monoton. Jadi memang insya Allah ya, insya Allah harapannya yang di Play Store itu ada keterbaruan dari produk kami ini nanti. eh Model game yang akan saya tawarkan itu kurang lebih itu seperti Super Mario. Jadi itu nanti petualangan, di mana setiap petualangan itu ada topik-topik yang sudah disajikan sesuai dengan levelnya. Jadi ketika misalkan level 1 itu nanti siswa berbicara dengan tahap misalkan 1 paragraf saja gitu atau beberapa kalimat. Jadi nanti level 2 ada 2 paragraf gitu. Jadi ketika sampai ke level terakhir itu nanti mereka itu bisa berbicara dengan isu-isu global yang mereka pilih gitu. Ada tawaran tema yang sudah kami sajikan gitu. Jadi basisnya kurang lebih itu kayak Super Mario. Jadi petualangan, tapi yang berpetualang ini tokoh-tokoh wayang. Jadi mereka nanti ada pengenalan tokoh-tokohnya juga. Dan di sini tadi stressing dari topik kami itu topik global. Jadi bukan topik wayang yang konvensional seperti dulu gitu. Gitu. Jadi harapannya anak-anak berbicara topik global. Apapun yang saat ini itu menarik bagi siswa itu akan kami eh, apa ya? Akan kami jadikan tema, tuh, Pak. Itu Bu Laila. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada lagi Bapak Ibu.
Tadi masukan dari Bu Laila dan juga Bapak Ibu yang lain saya kira penting untuk dipertimbangkan ya. Penting sekali. Ya tadi ada novelty kalau dalam bahasa Bu Elok tadi. Kalau dalam bahasa standar kelayakan R&D itu ada distingsi. Distingsi itu memang produk yang dihasilkan itu memiliki perbedaan dengan yang sudah ada. Maka umumnya orang melakukan R&D itu didahului dengan mengkaji, menelaah, mendalami dan memahami produk-produk yang sudah ada. Dari hasil telaah dan pendalaman itu kemudian calon peneliti menyimpulkan masih ada bagian-bagian yang bisa dikembangkan, dan jika itu dikembangkan maka akan bernilai guna lebih tinggi. Maka akan menambah keunggulan atau kelebihan. Itulah yang disebut dengan added value. Kalau itu dikembangkan, ditambah, diperbaharui, maka pengguna ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih simpel, menjadi lebih nyaman. Itulah yang disebut dengan fungsional. Saya kira 3 kriteria tadi bisa dijabarkan secara lebih konkret dan detail supaya R&D kita itu memang benar-benar sesuai dengan credo, sesuai dengan tujuan dasar, baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang lain. Mohon izin menanggapi nggih, Prof. Kenapa saya masukkan tentang filsafat tadi? Karena kemarin itu kami diberi saran oleh beberapa dosen itu koprom itu sampean belajar cari dari sisi filsafatnya, ontologi, aksiologi, epis sama aksiologinya. Karena kebanyakan yang ditanya oleh para penguji nantinya saat ini itu dari sisi ketiga itu. Jadi belajar, kami belajar ini, Bro. Jadi mohon maaf jika ada yang salah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Jadi filsafat ilmu itu kan menuntun kita cara melakukan kegiatan berpikir ya, kegiatan memahami, kegiatan menganalisis, kegiatan menarik kesimpulan. Maka kegiatan-kegiatan itu lalu dipetakan menjadi 3 hal tadi. Nah, ontologi, bicara hakikat dulu, bicara epistemologi, sumber, metode, bicara kegunaan. Jadi sebagai sebuah kerangka berpikir, kita semua ketika berbicara ilmu, pasti disebut atau tidak disebut menggunakan kerangka berpikir filsafat ilmu. Ketika Bapak Ibu menguji ya, apa masalah penelitian Anda atau apa yang Anda teliti, kan begitu Bapak Ibu kalau menguji mahasiswanya, itu sebenarnya kita sedang bermain dalam tanda petik di wilayah ontologi. Apa tujuan, apa manfaat Anda susah-susah melakukan penelitian tentang topik itu? Itu sebenarnya kita sedang bermain di wilayah aksiologi. Kadang Bapak Ibu mengujikan bagaimana kemarin mengumpulkan data, lalu data itu diperlakukan seperti apa. Itu kita sebenarnya sedang berbicara di wilayah epistemologi. Maka benar dosen Anda menyarankan Anda untuk berbicara dan berpikir secara filsafat. Dan kita sudah lakukan itu, Bapak Ibu. Kita sudah lakukan itu. Yang dituntunkan di filsafat ilmu itu ya seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Elok tadi. Secara langsung atau tak langsung, kita sebutkan ontologi, epistemologi, aksiologi atau tidak, tapi logika berpikir keilmuan itu ya seperti itu, dan itu faktanya sudah kita praktek. Jadi benar saran dosen Ibu dan benar cara Ibu menerapkannya. Tentu kalau dalam konteks penelitian tidak ada subbab ontologi, itu kan nggak ada. Yang ada itu kan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah kan gitu.
Kalau bicara metode ya metode penelitian bukan epistemologi kan gitu ya. Kalau bicara tujuan kegunaan ya bicara tujuan kegunaan, istilahnya bukan aksiologi. Tapi sebenarnya itu adalah penjabaran dari 3 hal pokok dalam filsafat. Tidak ada yang salah. Itu benar dan makin menguatkan logika berpikir kita dalam mengkaji ilmu-ilmu tertentu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain untuk ini? Untuk yang YT tadi itu, saya kira YT ki apa ya? Ternyata wayang ya, YT, wayang teknologi informasi. Oke, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya, Bu Selvi. Sepertinya cukup, Prof. Oke, baik kalau sudah cukup. Ye. Terima kasih Silakan Bu masukannya Ema. dari teman-teman. Bisa dilanjut dengan selanjutnya. Ya, Kak Rita. Dilanjutkan oleh Selvi ya. Silakan, Dek. Ambil alih forumnya. Ya, assalamualaikum. Iya, lanjut yuk. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Prof. dan kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak? Sudah, Dek. Ya. Sudah. Siapa namamu? Dedek Selvi. Terima kasih ya untuk judulnya sendiri. Ini sedikit saya modifikasi dari judul yang pernah saya tampilkan di hadapan kakak-kakak semua, yaitu transformasi kurikulum. Tapi untuk konteksnya masih sama, yaitu transformasi kurikulum merdeka penguatan identitas pelajar dalam konteks Pancasila dan rahmatan lil alamin di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sidoarjo. Untuk latar belakangnya sendiri, madrasah memiliki budaya yang unik dan khas. Madrasah memiliki kultur keagamaan yang kuat dan mengedepankan karakter keagamaan dengan baik, tidak mengabaikan budaya akademik dan karakter nasionalis. Budaya madrasah selalu adaptable dengan kondisi lingkungan madrasah, karena pada umumnya madrasah lahir dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Kekhasan budaya madrasah ada sebagai pedoman, inspirasi, dan motivasi dalam mengelola madrasah pada semua jenjang. Nah, kurikulum merdeka seperti yang kita dengar akhir-akhir ini, mungkin mulai dari 2022 akhir ya, yang diimplementasikan di madrasah dapat disesuaikan dengan keperluan dan karakteristik peserta didik yang dapat memudahkan dalam proses belajar dengan tidak adanya rasa terbebani dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Karena proses pelaksanaan kurikulum merdeka pada madrasah ibtidaiyah lebih mendalam, menyenangkan, dan merdeka. Adaptasi dan inovasi Madrasah Ibtidaiyah dalam menyambut kurikulum merdeka belajar sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menyiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Nah, salah satu kekhasan proyek lintas disiplin ilmu di madrasah menambahkan nilai rahmatan lil alamin P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar rahmatan lil alamin adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan kompetensi dalam profil pelajar. Dalam konsep P5 atau yang tadi yang panjang itu proyek penguatan profil atau yang bisa disingkat P5 PPRA, berdiferensiasi di madrasah, siswa berkesempatan mempelajari tema-tema dan isu-isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, kewirausahaan, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga
siswa dapat melakukan aksi nyata dalam menyikapi isu-isu perkembangan. Nah, harusnya tujuan dulu ya. Oh ya, rumusan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana implementasi transformasi ilmu merdeka, transformasi kurikulum merdeka dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana pemahaman pelajar, guru, dan staf sekolah tentang nilai-nilai dan rahmatan lil alamin dalam konteks kurikulum merdeka. Bagaimana pengaruh transformasi kurikulum merdeka terhadap identitas pelajar di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sidoarjo. 4. Apa saja faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penguatan identitas pelajar dalam konteks nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin melalui kurikulum merdeka. 5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas transformasi kurikulum merdeka dalam menguatkan identitas pelajar di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sidoarjo. Nah, tujuan penelitiannya, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan, dan juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transformasi kurikulum merdeka dapat menguatkan identitas pelajar dalam konteks nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri yaitu menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelajar, guru, dan kepala sekolah, serta observasi partisipatif dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan pemahaman mereka terkait dengan transformasi kurikulum merdeka dan pengaruhnya terhadap identitas pelajar. Itu saja, Prof, yang bisa Selvi sampaikan dan kakak-kakak. Langsung saya tutup ya yang tadi. Mohon masukan dan arahannya, gitu, Prof. Terima kasih. Transformasi kurikulum merdeka, penguatan identitas pelajar dalam konteks Pancasila dan rahmatan lil alamin. Dalam konteks itu apa maksudnya, Bu? Kalau istilah bakunya kan P5 dan PPRA ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya kan berarti pelajar Pancasila, penguatan identitas profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Dalam konteks ini apa ya? Fokus ke Pancasila dan rahmatan lil alamin yang gitu, Prof. Tapi kalau memang sangat mengganggu kata-katanya, redaksinya bisa dihapus sih, Prof. Iya, iya. Jadi istilah bakunya sekali lagi adalah P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA. Maka mungkin transformasi kurikulum merdeka. Penguatan identitas bolehlah, penguatan identitas profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Jadi profil pelajarnya itu ya profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, itu ya. Terima kasih, Prof. Yang berikutnya, kalau Ibu menggunakan pendekatan fenomenologi, itu kan intinya, ya fenomena itu memang hal yang tampak. Hal yang teramati. Tapi ketika sudah menjadi tapi kalau sudah menjadi fenomenologi, ilmu tentang
ilmu yang mengamati sesuatu yang tampak, yang teramati, dan kemudian dijadikan pendekatan, sehingga menjadi pendekatan fenomenologi, maka peneliti tidak lagi hanya fokus pada yang tampak, pada fenomena. Tapi yang terpenting adalah bagaimana peneliti bisa mengungkap makna di balik fenomena, bisa mengungkap nilai makna di balik yang tampak. Maka pertanyaan pokok dalam fenomenologi itu bukan bagaimana, Bu. Pertanyaan pokok dalam penelitian fenomenologi itu adalah apa dan mengapa. Karena pertanyaan itulah yang bisa memberikan ruang metodologis bagi peneliti untuk mengungkap makna di balik fenomena. Tapi kalau pertanyaan penelitiannya bagaimana, pertanyaan bagaimana itu jawabannya deskriptif karena terkait dengan proses yang teramati, lalu dideskripsikan. Fenomenologi itu menuntut pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Karena yang diungkap bukan apa yang tampak. Meskipun dasarnya memang dari yang tampak, fenomena. Ya, kalau saya lihat rumusan masalahnya bagaimana, itu belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan fenomenologis. Itu yang pertama, yang kedua ya. Yang ketiga, saya termasuk yang tidak merekomendasikan ya penelitian S2, S3 ketika ada rumusan masalah apa faktor pendukung, apa faktor penghambat. Seingat saya penelitian-penelitian kita dulu di S1 itu juga banyak yang seperti itu. Faktor pendukungnya itu kerjasama sekolah dengan masyarakat. Faktor pendukungnya itu kesadaran guru dalam melaksanakan tugas. Faktor pendukungnya itu sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap. Faktor pendukungnya itu lingkungan dan lain-lain. Nanti faktor penghambatnya sebaliknya. Maka saya tidak merekomendasikan. Itu kurang analitis. Kurang analitik. Kalau saya, Bu, merekomendasikan untuk mahasiswa S2 itu dan juga S3. Ketika peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa program-program tertentu itu berhasil, misalnya kurikulum Merdeka berhasil memberikan dampak penguatan pada P5 dan PPRA di suatu tempat, maka yang ditanyakan itu kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan levelnya lebih dari sekedar faktor pendukung. Karena dari beberapa faktor pendukung itu kemudian peneliti melakukan analisis kemudian menarik satu kesimpulan. Dari sekian banyak faktor pendukung itu kuncinya ini. Kunci keberhasilan itulah yang kemudian termanifestasi dalam beberapa aspek mendukung. Kan gitu ya? Misalnya kunci keberhasilannya karena konsistensi apa gitu ya. Dari konsistensi itu kemudian dimanifestasikan dalam beberapa hal positif. Itu contoh saja. Oh, sekolah ini besar, kunci keberhasilan kebesarannya karena kepercayaan masyarakat. Nah, kepercayaan masyarakat ini didukung fakta. Didukung fakta. Prestasi akademik, non-akademik siswanya bagus. Gedungnya bagus, gitu ya. Sarananya lengkap. Itu pendukung, tapi kuncinya itu karena kepercayaan masyarakat.
Nah, sebaliknya ketika kita melakukan penelitian, lalu kita menemukan fakta bahwa kurang berhasil, maka yang ditanyakan bukan faktor penghambat, tapi akar masalahnya. Apa akar masalah yang menyebabkan pelaksanaan program tertentu belum berhasil? Akar masalah. Jadi kita bicara lebih fundamental. Apalagi kalau dalam satu rumusan masalah apa faktor pendukung dan penghambat. Ini abu-abu. Peneliti tidak yakin. Ya. Tapi kan di lapangan ada faktor pendukung penghambat. Iya, memang. Kalau kita menanyakan kunci keberhasilan bukan berarti tidak ada penghambat. Ada penghambat, tapi penghambat itu bisa diatasi, tidak menjadi kendala, tidak menjadi problem karena kunci keberhasilannya bisa menetralisir. Atau kalau kita menanyakan akar masalah, apakah berarti tidak ada faktor pendukung? Ada, tapi faktor pendukung itu lebih kecil dominasinya dibanding faktor penghambat, akar masalah. Ya, akar masalah jauh lebih dominan daripada faktor pendukung. Itu kemudian apa ya, saya terus terang saja kalau membaca rumusan masalah ini kira-kira apa ya, contribution to knowledge dari disertasi jenengan ini apa? Kalau menyumbangkan teori baru atau pengetahuan baru, itu kira-kira teori dan pengetahuan baru tentang apa? Kalau Ibu mau menguji apakah transformasi kurikulum di suatu tempat itu bisa menguatkan P5 dan PPRA siswa, penelitian Ibu bukan penelitian kuantitatif. Kalau mau menguji berarti penelitiannya kuantitatif. Tapi kalau pilihannya kualitatif, akhir dari penelitian kualitatif itu menemukan teori baru, pengetahuan baru untuk disertasi. Nah, kira-kira apa, Bu? Apa nanti kontribusi keilmuan yang bisa disumbangkan menurut Ibu? Dari penelitian ini nanti saya akan menemukan sebuah model penguatan model penguatan P5 dan PPRA dalam konteks kurikulum merdeka. Saya akan menemukan teori penguatan P5 dan PPRA dalam konteks kurikulum merdeka. Kira-kira seperti itu atau tidak, Bu? Kalau saya membaca, saya belum bisa menangkap. Silakan Bapak Ibu yang lain ditanggapi. Wah, saya justru punya pertanyaan yang sama dengan jenengan, Prof. Terkait. Apa yang sama itu yang mana, Pak Agus? Saya bertanya banyak, yang mana yang Iya, sama? enggak, saya yang terakhir aja, Prof. Nek semuanya kan belum kuat kan. Saya tertarik ini di rumusan masalah betul ketika ini nanti dimentrokkan dengan gap, ketika ini dihantamkan kepada konsep kebaruan atau novelty tadi. Ini kan kalau sekilas pertanyaannya itu kan lebih ke mengarah di ranahnya deskriptif kualitatif kan, DSLP. Nanti kalau kita fokusnya ke sini deh, kalau apa namanya, kalau untuk level klasternya, kalau istilahnya Prof. Sugiono itu kan disertasi itu kan kalau tidak berbicara tentang novelty, itu juga berbicara tentang inovasi kan. Karena kuncinya disertasi itu ya bukan ruas sih, memang on targetnya. Kalau dari saya gini, disertasi itu belum ada sejarahnya lah, dalam artian gini, belum ada lah mayoritas itu yang menemukan teori baru kan. Kebanyakan kan dari disertasi itu kan mengembangkan yang sudah ada gitu. Tapi nanti kalau kita coba tarik kepada yang namanya inovasi, maksudnya inovasi dari penelitian selfie nanti gimana?
Kemudian terkait rumusan masalah itu betul kata Pak Karwadi tadi, ketika yang ditarik kepada gapnya ataupun nanti kontribusi dari penelitian ini mau ditarik kemana? Karena betul rumusan masalahnya lebih kepada melihat bagaimana implementasi. Berarti kan ini dominasinya ke deskriptif kualitatif. Kemudian coba menakar bagaimana pemahaman pelajar, guru dan staf sekolah tentang nilai. Ini juga kualitatif kan, tinggal kita ukur aja nanti kita mau pakai apa namanya istilahnya itu, mau pakai wawancara mendalam, mau pakai wawancara terstruktur, mau pakai wawancara semi terstruktur gitu. Tinggal kita cross check lagi aja nanti kan, dalam artian psikologisnya sesuai nggak momennya itu kan, atau jangan-jangan justru momennya nggak tepat gitu. Karena kan betul ketika wawancara, ingat loh pesan-pesan dari Rosugeno, jangan sampai kita itu salah wawancara, kalau momennya nggak bagus nggak dapat kita hasilnya. Nah, kemudian faktor, saya juga kepikiran dengan rumusan masalah yang apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, betul juga sih. Kalau ini masih ditanyakan, kenapa kita nggak fokus kepada akar permasalahan? Pertanyaannya. Kalau saya sih justru gitu, Mas Elvi. Karena dari judul tadi gitu, nah dari judul tadi kan transformasi kurikulum merdeka. Karena kalau mau dikejar ke sesuatu yang baru, apa yang baru dari situ gitu, terkait tentang kurikulum merdeka itu. Ada sesuatu yang baru juga versi saya ini ketika ngomong kurikulum merdeka. Sering kita diskusikan kan di mata kuliah yang lain, ini mau kita kejar bungkus atau isi gitu. Nah, kayaknya dalam ini lebih ke bungkusnya, isinya belum ada isi dari situ. Walaupun nanti ya bagaimana nanti apa banyak kali gombalan-gombalan atau buayan-buayan terkait tentang sisi-sisi positif dari ini. Namun ketika kita betul balikkan lagi ke gap kontribusi penelitian ataupun manfaat penelitian, sekedar masukan buat selfie, coba dipertimbangkan lagi. Nanti jangan sampai kita justru kebingungan menemukan apa manfaat dari penelitian kita ini, kontribusi keilmuannya nanti dalam perspektif pendidikan dasar seperti apa gitu. Nah, mumpung ini masih di level proposal kan, karena kalau udah sampai ke level itu nanti ya insya Allah lah, namanya di proposal itu pasti mumet-mumetnya itu ya luar binasa lah, pasti pasti binasa. Nek nggak binasa ya nggak disertasi dong bro gitu. Gitu ya, coba nanti ditambahin Karita lagi. Karita nggak ngunyah terus itu, coba dikasih mikrofon sama beliau. Kakak lagi turun BB, jadi naikkan BB lagi. Oke, izin stop share dulu ya, Prof Ah. dan kakak-kakak. Nah, dari masukan Prof tadi, kalau selfie rangkum gitu ya, Prof, izin nanti kalau masih ada yang kurang, mungkin selfie konfirmasi kembali. Barangkali tadi catatnya atau merekam dalam otaknya lewat gitu ya. Yang pertama tadi mengenai judul. Yang pertama mengenai judul. Tadi lebih konteksnya itu kemana, kenapa kok menggunakan konteks. Terus akhirnya tadi udah ditambah juga dan udah diperbaiki. Terus yang kedua mengenai rumusan masalah. Rumusan masalahnya kalau tentang seperti yang Selvi ambil tadi, penelitian fenomenologi, harusnya bukan pertanyaannya bagaimana, melainkan apa dan mengapa, supaya apa yang kita galih itu tidak hanya yang tampak aja, tapi yang tidak tampak juga ikut tergali gitu. Lalu yang ketiga mengenai rumusan masalah juga yang tadi apa faktor pendukung dan penghambat gitu. Lebih baik baiknya lebih prefernya itu menggunakan untuk faktor pendukung adalah kunci keberhasilan. Kalau untuk faktor penghambat itu menggunakan akar masalah gitu.
Terus tadi pertanyaannya apa kontribusi knowledge-nya? Sejujurnya Selfie juga belum banyak diskusi sama promotor sama kopromotornya, bahkan belum diskusi gitu, nggih, mengenai judul ini. Ini kemarin juga dari tugas ketika semester 1 gitu, Prof. Dan untuk Selfie sendiri dari yang sudah disusun PPT tadi dan proposal yang sudah dibuat gitu ya, apa kontribusinya? Kalau dari Selfie itu ini Prof, transformasikan ya. Kita kan selama ini tuh untuk kurikulum hanya apa ya, implementasi, tapi sebenarnya sejauh apa sih kurikulum kita itu bisa berbuat apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita hanya mengikuti apa ya namanya ya, perubahan-perubahan tanpa melihat lebih dalam sebenarnya kontribusinya sejauh mana gitu, itu rasanya gimana ya, kita hanya menurut dengan peraturan gitu. Kalau kalau kita melihat ini lebih dalam, nantinya hasilnya, oh mungkin bisa dimodifikasi dengan tidak menghilangkan kurikulum yang lama, seperti kurikulum yang bukan yang lama, yang sebelumnya aja, yang sebelumnya itu kan K13 gitu ya, sebelum berganti ke kurikulum Merdeka gitu. Jadi eh, nantinya mungkin bisa dimodifikasi salah satunya ya, meskipun tidak apa ya, tidak menemukan kurikulum baru lagi, tapi bisa dimodifikasi lah gitu, Prof. Tapi sejujurnya juga Selfie kalau untuk apa tadi novelty-nya belum kuat gitu. Makanya perlu masukan dari Prof dan kakak-kakak semua. Itu tanggapan Selfie dan eh, untuk Prof dan Kak Rian sekaligus gitu ya. Karena tadi yang dikasih masukan sama Kak Rian juga hampir sama Prof gitu ya konteksnya. Mulai dari rumusan masalah dan mungkin apa sih novelty-nya gitu sama. Terima kasih. Ya, oke. Saya juga berterima kasih ya dipanggil Prof terus di kelas ini ya. Itu pokoknya doa yang terbaik untuk jenengan itu, Prof. Amin. Terharu Kita juga doa. saya. Yang pertama begini Bapak Ibu, yang disebut menemukan teori baru atau contribution to knowledge itu bukan berarti creatio ex nihilo. Ya, kalau dalam bahasa filsafat ilmu itu bukan berarti kita menghasilkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dalam dunia ilmu pengetahuan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu bersifat akumulatif. Temuan-temuan baru oleh para peneliti itu tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada. Tapi yang terjadi adalah creatio in nihilo. Jadi kita menemukan, kita menghasilkan sesuatu dari yang sudah ada. Yang bisa creatio ex nihilo itu hanya Tuhan, hanya Allah. Menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Nah, kita peneliti, kita ilmuwan itu tidak seperti itu. Tidak lalu menciptakan sesuatu yang berasal dari ketiadaan. Para ilmuwan barat itu, Bapak Ibu, meyakini bahwa nothing new under sun, tidak ada yang benar-benar baru di kolong langit ini. Ini konteksnya adalah ilmu. Karena ilmu itu bersifat akumulatif. Tetapi ada tuntutan bagi para peneliti. Kalau peneliti skripsi S1, tugas akhir S1 itu cukup dengan deskriptif. Menggambarkan fakta fenomena yang diamati, kemudian digambarkan secara naratif. Nah, kalau S2 itu deskriptif analitis. Fakta yang diamati itu ditanyakan secara kritis.
mengapa ada kurikulum merdeka? Mengapa kurikulum merdeka diorientasikan pada skill atau keterampilan? Itu kalau S2. Kalau S3 kan 3 tuntutannya Bu Selvi. Deskriptif, analitis, teoritis. Nah, yang teoritis itulah yang sering disebut dengan contribution to knowledge. Atau sering diistilahkan dengan teori apa yang Anda sumbangkan. Jadi satu, tidak berarti teori baru dari hal yang tidak ada sama sekali. Karena itu tidak mungkin. Tapi Ibu harus menemukan atau memberikan sesuatu yang beda. Maaf, sesuatu tambahan ya. Wayang itu sudah banyak. Wayang yang berbasis teknologi juga sudah banyak. Tapi wayang berbasis teknologi selama ini contoh punya Bu Elok tadi ya. Tapi wayang yang berbasis teknologi selama ini kontennya selalu peperangan atau paling banyak kontennya adalah peperangan. Wayang berbasis teknologi selama ini kurang fokus pada karakter misalnya. Nah, YT yang dikembangkan oleh Bu Elok itu kontennya tidak lagi peperangan dan basis karakternya dominan. Ini kan baru ini. Ada tambahannya. Maka terkait dengan penelitian Bu Selvi tadi, saya bertanya, apakah dari penelitian ini Ibu lalu merumuskan sebuah model ya? Model penguatan P5 dan PPRA siswa dalam konteks kurikulum merdeka berbasis penelitian yang dilakukan. Maka ketika Ibu bisa menawarkan model ini, model yang relevan, ini loh model yang cocok berdasarkan penelitian saya ketika kita mau mengembangkan P5 dan PPRA dalam konteks kurikulum merdeka. Hasilnya kita tunggu, kita lihat nanti apakah modifikasi kurikulum yang sudah ada dengan spirit kurikulum merdeka atau bagaimana. Tapi ada pola yang ditawarkan. Ada model yang ditawarkan, yang itu merupakan perpaduan apa yang sudah ada dengan pengalaman empiris di mana penelitian ini dilakukan. Itu maksudnya. Maka pertanyaannya ya misalnya konstruksi modelnya seperti apa, bagaimana konstruksi model. Itu pertanyaan terakhir. Berarti kalau Ibu ditanya, apa contribution to knowledge dari penelitian ini? Penelitian ini menyumbangkan sebuah konstruksi model atau pola atau contoh ideal. Contoh ideal pengembangan P5 dan PPRA dalam konteks kurikulum merdeka berbasis penelitian. Jadi kan begini Bu, kurikulum merdeka bagi sebagian guru kita itu masih baru. Yang kedua, bagaimana kurikulum merdeka ini diterapkan dalam konteks P5 dan PPRA, itu juga masih perlu petunjuk teknis ya. Mungkin pola yang bisa ditiru atau model yang bisa diakomodir. Ketika ada penelitian yang pada akhirnya menghasilkan model atau pola yang bisa ditiru, maka itu jelas berkontribusi di tengah kegalauan pemahaman kurikulum merdeka dan implementasinya dalam konteks P5 dan PPR. Mudah kita menjawabnya. Saya menghasilkan model penguatan P5 dan PPRA dalam konteks kurikulum merdeka. Itu komentar yang tambahan lagi ketika Ibu menggunakan pendekatan fenomenologi, karena yang ingin diungkap adalah makna di balik fenomena, maka Ibu wajib melakukan observasi partisipan selama proses penelitian atau pengumpulan data.
Jadi konsekuensi metodologis dari pendekatan fenomenologi dalam hal mengumpulkan data wajib melakukan observasi partisipan. Observasi yang mengharuskan peneliti bukan hanya terlibat secara langsung, tetapi menjadi bagian sesungguhnya dari proses yang diamati atau diteliti. Jadi ya menjadi siswa gitu ya. Kalau siswa itu belajar ya ibu ikut belajar. Suruh ngerjakan tugas ya mengerjakan tugas. Suruh membuat proyek ya membuat proyek. Seperti siswa pada saat ibu melakukan observasi partisipan sebagaimana siswa. Kalau melakukan observasi partisipan dalam rangka mengamati atau meneliti gurunya, maka ibu harus menjadi guru. Kalau 3 bulan gitu ya 3 bulan harus partisipan. Keren itu nanti penelitiannya. Itu konsekuensi metodologis dari pendekatan penelitian yang kita pilih. Interviewnya harus mendalam, in-depth interview. Jadi harus sangat serius, Itu Bapak Ibu ya. Ada tambahan dari yang lain atau boleh juga pertanyaan-pertanyaan? Ini bebas ini. Muhammad Maulana. Ustadz Muhammad Maulana Alif Utama ini yang calon saya ya, calon bimbingan saya ya. Insya Allah kalau jadi ya. Maulidin, Sampun, Prof. Prof. Ya Maulidin. Nggih, Prof. Kemarin beliau ini sudah ngirim chat. Bisa enggak kirim proposal? Saya bilang bisa. Proposalnya enggak ada sampai sekarang itu. Sudah saya kirim, Prof. Masa sih? Iya, sudah saya kirim, Prof. Oh, berarti tertindih itu. Sorry. Pekan Saya lalu, Prof. nanti ingin membaca ya. Nggih. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain masukan untuk Bu Selvi, untuk Bu Elo atau pertanyaan-pertanyaan lain tentang isu kontemporer atau tentang rencana penelitian disertasi atau tentang apa saja. Saya boleh, Prof? Ya boleh lah. Iya, sedikit saja, Prof. Buat Mbak Selvi sih tadi ya, terkait tentang kurikulum merdeka. Yang jadi pertanyaan saya, kurikulum merdeka ini kan sifatnya adalah bukan istilahnya bukan hanya saat ini saja, dalam artian suatu saat jika ganti menteri ataupun sekarang ganti presiden, maka otomatis terjadi kebijakan yang baru pula. Nah, itu tentunya akan berpengaruh kepada riset jenengan. Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut? Seperti itu. Kan makanya alangkah lebih baiknya mungkin tadi kata Prof Karwadi bisa dibuat model gabungan antara mungkin kurikulum sekarang maupun kurikulum sebelumnya untuk menjadi acuan ke depan bagi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Seperti itu mungkin ya, Prof ya. Ya, sudah. Jadi Oh, memang betul sedikit ya, dengan bilang sedikit memang sedikit betul ya. sedikit, Prof. Oke, silakan Bu Selvi. Andai kata nanti Pak Prabowo dilantik, Menteri Pendidikannya beda, lalu kurikulumnya beda, apa langkah antisipatif yang Bu Selvi akan lakukan? Plan B, plan A, plan C. Langkah antisipatif apa gitu ya? Ya seperti yang disarankan Prof tadi mungkin kalau ditanya novelty-nya gitu ya, berarti nanti apa namanya model, jadi model P5 PPRA yang saya teliti ini gitu ya dari tadi kebetulan Sidoarjo gitu ya, dari Sidoarjo. Nah mungkin mungkin oh ya Ya. menghasilkan model PPRA yang ideal seperti itu.
Jadi antisipasinya apa ya? Belum ada antisipasi yang gimana-gimana, soalnya novelty-nya juga baru ketemu tadi disarankan dari Prof gitu, Cak Alif. Kalau antisipasinya ya karena setiap apa namanya, seperti yang jenengan sampaikan tadi, setiap menteri akan berkemungkinan ganti lagi gitu. Jadi se- nggak ada antisipasi yang gimana-gimana sih, Cak Alif. Ya, jadi antisipasi yang pertama itu Selfie. berdoa terus, semoga tidak ganti. Tapi begini Bapak Ibu, memang penelitian kualitatif itu tentatif ya. Rancangan penelitian itu tentatif. Tentatif itu pengertiannya bukan berarti kapanpun bisa kita rubah. Tentatif itu pengertiannya adalah dimungkinkan penyesuaian dengan latar alamiah. Ya, jadi boleh dirubah, tapi dengan dasar yang jelas. Kalau nanti berubah, judulnya bisa dibuat umum, Bu Selvi. Misalnya transformasi kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Studi tentang penguatan P5 dan PPRA di mana, kan gitu ya. Kalau istilah P5 PPRA tidak ada lagi, ya P5 PPRA itu kan sebenarnya karakter. Ya, kepribadian Pancasila dan Islami kan gitu. Kan bisa juga nanti kalau istilah kurikulum merdeka nggak ada, istilah P5 PPRA nggak ada, bisa diganti judulnya transformasi kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Studi tentang penguatan karakter atau identitas keindonesiaan dan keislaman. Kan keren itu, keindonesiaan, keislaman itu isu aktual, itu current issues. Studi tentang penguatan identitas keindonesiaan dan keislaman di mana? Itu antisipasinya, Bu. Jenengan sudah punya plan B untuk judul jika Pak Prabowo mengangkat menteri yang kemungkinan akan memveto kurikulum merdeka. Bukan mungkin, udah pasti. Oke ya. Jadi itu nanti judul barunya, Bu ya. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Sudah tidak bisa Karena berkata-kata sepertinya saya. jenengan itu harus pakai kata transformasi itu. Itulah kerennya judul ini kan Aduh, lulus gitu ya. kuliah. Jadi transformasi kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dalam kurung studi tentang penguatan identitas keislaman identitas keindonesiaan dan keislaman. Boleh dibalik. Identitas keislaman dan keindonesiaan. Jadi profil pelajar yang mencerminkan kepribadian Islam dan Indonesia itulah sebenarnya PPRA dan P5. Ya. Itu. Ya, betul. Memang kalau Cak Maulidin itu Prof kayak gitulah, dia kayaknya pusing kali kalau 01, 02, 03 kan. Enggak, Dia bulat kali. Maulidin itu berpikirnya futuristik. Dia membaca kemungkinan perubahan di masa depan. Iya, selfie Dan futuristiknya Maulidin Berarti juga, Prof. dia Kan. dan memang terkait tentang kurikulum kan akan terus memasuki fase itu kok. Karena kan hari ini bahasanya kan kurikulum itu kan nggak ngerubah, hanya kebijakan-kebijakan itu kan yang coba kita inginkan kan. Terus sebenarnya Ya. versi gagalnya pun sudah ada, mau dari 2013. Kalau bahasanya dulu itu kan kurikulum itu hari ini kan tabal sulam, di mana yang bolong kita perbaiki, kemudian yang memang sudah bagus kita maksimalkan kan. Tapi karena terkesan kayaknya P5, PPRA, moderasi beragama itu orientasinya adalah dalam tanda kutip ini adalah proyek. Nah, ketakutan-ketakutan model-model kami dari pasukan Badas ini kan, pasukan Badas itu ya takutnya kan di situ. Jadi jangan sampai lagi ini kok udah rentan kali kita terjebak di konsep yang namanya bungkus gitu. Isinya kita nggak bisa prediksi. Pokoknya bungkusnya aja, kemasannya itu wow, nampak keren kali gitu nah. Tapi ternyata pas kita lihat bungkusnya, Prof, isi dalamnya tetap aja gitu nah.
Udah kayak apa istilahnya tuh arem-arem kan, arem-arem isi mie sama arem-arem isi daging kan, kayak gitu Prof. Ya, ya tergantung isi arem-aremnya tuh harga berapa. Arem-aremnya tuh harga berapa. Ya itulah identitas keindonesiaan keislaman yang terpadu integral dalam kepribadian peserta didik. Ya, itulah karena mau nggak mau ganti pimpinan pasti itu karena harus ada yang ditinggalkan seorang menteri itu harus ada ini loh saya buat ini Biar ada sejarahnya ini ya, loh Cak ya. saya dapat ini terutama itu loh ini saya dapat Iya. ini Ini saya loh, ini saya loh. Ya, oke. Terima kasih lah itu catatan yang bagus ya dan kritis. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Atau kita cukupkan? Kayaknya udah lama juga kita ini 1,5 jam biasanya 1 jam kok kita nih. Ya, betul lah. Sebenarnya cukup, Prof. Oke. Cukup ya. Siap Prof. Ya, Prof. Oke, terima kasih kalau begitu. nanti saya izin WA lagi ya Prof ya saya Ya kalau saya sudah izin ngirim WA. kan bisa tak cari Pak. Iya maksudnya assalamualaikum gitu siapa tahu kan nanti di atasnya ada Prof gitu kan. Ya boleh. Salah kirim Cak Mauludin itu Prof. Mungkin dia salah kirim. Baik, Ibu Rita Sari, Pak Agus Rian Oktori, Ibu Elok, Bapak Anggi Pripana, ada enggak? Ada, Prof. Ya. Ibu Anis Fuada, Ada itu. Ada, Prof. Ibu Daluti Deliman, oke. Ada, Prof. Ibu Ike Ardianti, Hadir, Prof. Prof. Hadir. Ibu Laila, Hadir, Ada. Prof. oke, tadi Muhammad Maulidin Alif Utama, Hadir, Prof. Prof. Ibu Nazliati, Hadir, Prof. Ibu Rahmah Zakiyah, Hadir, Prof. Ibu Selvi Aprianti, Hadir, Prof. Ibu Wila Putri. Oke, terima kasih Hadir, Bapak Ibu Prof. sekalian yang saya hormati. Kuliah cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan melafatkan basmalah, melafatkan hamdalah. Mau lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima